Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya. Selawat dan diiring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat Islam dari alam kegelapan jahiliyah ke alam yang terang menerang yang disinari oleh cahaya Islam. Sebelumnya kita ucapkan kepada Bapak dosen kita, yaitu Bapak Fajrul Habzi, yang telah memberikan kesempatan pada kelompok 9 pada hari ini untuk menyampaikan hasil diskusinya yang berjudul Sejarah Islam di Singapura. Baiklah, untuk pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Firzan Zapinda. Kepada Firzan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzan Zapinda. Saya dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Singapura. Latar belakang. Islam di Singapura merupakan agama minoritas berdasarkan data pada 2008. Sekitar 15% penduduk Singapura yang jumlahnya 4.839.000 adalah Muslim. Mayoritas kelompok etnik Melayu di Singapura memeluk Islam. Selain itu, pemeluk Islam meliputi kelompok etnik India dan Pakistan. Juga sejumlah kecil kelompok etnik Cina, Arab, dan Eurasia sekitar 17%. Sekitar 17% muslimin Singapura berasal dari kelompok etnik India. Kaum muslim di Singapura secara tradisi merupakan muslim Sunni yang mengikuti mazhab Syafi'i. Sebagian muslim Singapura mengikuti mazhab Hanafi. Ada juga kelompok muslim Syiah di Singapura. Sejarah dan geografi negara Singapura. Asal-usul nama Singapura semula bernama Temasek atau Tumasik, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tufat al-Nafis, di mana saat itu Sultan Singapura dipimpin oleh Sultan Hussein Shah tahun 1819. Ada versi lain, nama asal Singapura. Nama ini muncul ketika pangeran dari Sumatera bernama Sang Nila Utama singgah di pulau ini tahun 1299 dan menemukan seekor binatang mirip singa, sehingga pulau ini disebut Lion City atau kota singa. Nila Utama dan rombongan menetap dan membangun wilayah baru tersebut serta menamai wilayah itu dengan nama Singapura. Nama Singapura itu adalah dari kata singgah dan pura yang berarti kota. Pada akhir abad ke-14, Singapura menjadi bagian wilayah kekuasaan Malaka, sebab Singapura ini dikuasai oleh para Meswara dan selanjutnya diserahkan ke Majapahit. Akibatnya para Meswara tersingkir ke Malaka dan mendirikan kerajaan Islam Malaka, dan Singapura menjadi bagian kekuasaan Sultan Malaka. Pola masuknya Islam di Singapura. Islam masuk ke Singapura pada abad ke-8 karena pada abad tersebut para pedagang muslim ini telah sampai ke Kanton, Cina, yang kemungkinan besar akan selalu singgah di pulau-pulau yang telah berpenduduk di semenanjung tanah Melayu ini. Di samping sebagai pedagang, para muslim ini tampaknya telah menjadi guru-guru agama serta imam di tengah-tengah kelompok masyarakat setempat. Mereka mengajarkan Al-Quran dan mendirikan madrasah-madrasah sehingga orang-orang kampung senang pada kegiatan semacam itu. Dan tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya menikah dan memperistri penduduk setempat, sehingga terjadilah sebuah keluarga yang berkembang makin waktu ke waktu terus berkembang. Ada juga dari para pedagang Arab yang membawa istri dan anak-anaknya tinggal bermukim di sana. Bagi yang belum membawa keluarga, setelah dapat ongkos mereka baru membawa keluarganya. Mereka terus menjadi orang Arab, Melayu, dan Jawi Parakan yang keturunan India Melayu yang tersendiri. Selanjutnya adalah sumbangan Singapura dalam Islamisasi Asteng. Dalam sejarahnya, terutama pada abad ke-19 Masehi, Singapura pernah menjadi satu di antara pusat Islam paling penting di Asia Tenggara. Hal itu disebabkan oleh keunggulannya sebagai pintu masuk bagi perdagangan internasional antara Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Timur Jauh. Selain sebagai transit perdagangan, posisinya yang strategis juga telah memungkinkannya menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam, baik pada masa Kesultanan Malaka atau sebelum kedatangan kolonial Eropa, masa kolonial, sampai pada awal abad ke-20. Peran penting tersebut perlahan-lahan berakhir ketika kekuasaan kolonial semakin kokoh dan terus berlanjut ketika pada akhirnya Singapura memisahkan diri dari negara Federasi Malaysia
dan menjadi negara republik yang merdeka pada tahun 1965. Umat Islam menjadi minoritas. Selanjutnya komunitas Muslim yang sebagian besar adalah bangsa Melayu menempati posisi kelas kedua di bawah etnis Cina. Pengamalan dan penegakan syiar Islam di tengah pluralitas. Pelaksanaan syiar Islam dan dinamikanya di Singapura tak dapat dipisahkan dari fungsi dan peran penting Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS sebagai lembaga tertinggi pemerintah untuk urusan agama Islam. Institusi yang setingkat Kementerian Agama di Indonesia ini didirikan sejak tanggal 1 Juli 1968 dan memiliki wewenang dan tanggung jawab atas seluruh aktivitas keagamaan yang berkaitan dengan urusan peribadahan, hukum, perekonomian, kemasyarakatan, pendidikan, dan kebudayaan Islam. Lebih jelasnya, MUIS mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai berikut. 1. Memberikan saran kepada Presiden dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam. 2. Mengurusi masalah yang berkaitan dengan agama Islam dan kaum muslimin termasuk urusan haji dan sertifikasi halal. 3. Mengelola wakaf dan dana kaum muslimin berdasarkan undang-undang dan amanah. 4. Mengelola pengumpulan zakat, infak dan sedekah untuk mendukung dan mensyaratkan agama Islam atau untuk kepentingan umat Islam. 5. Mengelola semua masjid dan madrasah di Singapura. Jadi kesimpulannya adalah masih ada kesamaran mengenai kapan pertama kali Singapura ditemukan. Ada sejumlah legenda yang berkembang tentang mengapa pulau itu kemudian bernama Singapura. Pernah pulau itu menjadi wilayah kekuasaan Majapahit dan pernah pula menjadi vasal kerajaan Siam dan Pahang. Penduduk Muslim Singapura terbagi kepada dua golongan, yaitu Muslim pribumi dan Muslim migran. Pribumi adalah orang Melayu, sedang migran adalah orang-orang Jawa, Bugis, Sumatera, Riau, Arab, dan India. Dalam perkembangan selanjutnya, peran yang menonjol dipegang oleh para Muslim migran. Untuk pembangunan masjid-masjid banyak dipelopori oleh migran Arab. Mereka juga punya peran penting dalam penerbitan buku-buku Islam, terutama sekali buku-buku keagamaan yang bercicirkan pemikiran reformis. Peran-peran politik umat Islam di Singapura ternyata juga banyak dipelopori oleh kaum migran ini. Mengingat keberadaannya sebagai kaum minoritas, umat Islam Singapura lebih bersikap adaptasionis, melakukan kerjasama yang menguntungkan dengan pemerintah Singapura. Pada tahap awal proses Islamisasi, Islam diidentikan dengan agama orang Melayu. Dalam hal ini karena Islam menjadi agama yang dianut oleh Sultan di Malaka, yang juga pernah singgah di Singapura ketika lari dari Palembang dan kemudian mendirikan Kesultanan Malaka dan menjadi Muslim. Identifikasi Melayu dan Sultan ini memberikan kemungkinan awal dari perkembangan Islam di Singapura. Itulah hasil presentasi dari kelompok 9. Untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan di channel YouTube kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.